Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar bab kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Semoga anak-anak kali ini dimudahkan dalam belajar. Namun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu anak-anak berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini dan semoga hari ini anak-anak bisa mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang pertama kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata Allah SWT mempunyai banyak nama indah yang semuanya mengacu kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama indah inilah yang semuanya mengacu kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Mana artinya adalah hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas menjelaskan akan keberadaan nama-nama indah bagi Allah, dan kita bisa memanggil Allah dengan nama-nama indah tersebut, kecuali dalam ibadah yang sudah ditentukan. Kita juga harus menyebut Allah SWT dan tidak boleh mengganti dengan nama-nama lainnya. Misalnya dalam sholat, kalimat Allahu Akbar sebagai ucapan dalam perpindahan antara gerakan dalam sholat tidak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh anak-anak. Nama-nama indah bagi Allah SWT tersebut menurut keterangan hadis Nabi berjumlah 99 nama. Nabi menjamin siapa saja yang dapat meneladani nama-nama Allah SWT tersebut akan masuk surga. Hal ini berdasarkan sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man awsaha dakhalal jannata. Yang artinya adalah sesungguhnya milik Allah 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Adapun pelajaran Asmaul Husna kali ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Penjelasan Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit sendiri yaitu mengandung arti yang maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Ali Imran. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti aturan perintah Allah SWT. Misalnya, rajin sholat, membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua serta guru. Kemudian, jika kita terjauhkan dari neraka, maka kita juga menjauhi larangan Allah. Misalnya mencuri, berkelahi, menyakiti teman atau orang lain. Maka kita hindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna tentang
Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada berapa banyak yang mengalami sakit berat, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak memberi kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Lalu anak-anak, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan? Nah, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum sendiri yaitu artinya adalah yang maha berdiri sendiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kehidupan makhluknya. Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala yang ada di alam ini. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, melainkan hal itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas malaikat dan semua makhluknya. Sudah semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Sifat ini memberikan pendidikan kepada manusia supaya kita semua hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus dapat memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Misalnya, makan sendiri, mandi sendiri, belajar, tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian sendiri sekolah, dan sebagainya. Jadi anak-anak harus mandi. Yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahadu. Al-Ahadu yang mana artinya adalah yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa, yang Maha Tunggal atau satu, yang tetap menyendiri dan hanya satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tulisan ini, Qul huwallahu ahad, yang mana artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar senantiasa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak ada sesembahan lain selain Allah, senantiasa beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam semangat dari Ustazah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.